dapat sponsor pada hari ini, Masya Allah. Siapa nih buat nih? Tadi ya, barakallahu fiik, syukran. Ya. Dan tadi masalah apa tadi? Sakana yaskunu, tinggal. Maskan, tempat tinggal. Jadi maskan. Maskanul hufaz punya Ustaz Zawaki, tempat tinggalnya para penghafal Quran. Maskan itu adalah kewajiban suami, dan maskan termasuk nafkah. Berarti wajib memberikan tempat tinggal yang layak secara ma'ruf kepada istri. Walaupun ngontrak, dia bukan wajib memiliki rumah, bukan ngontrak. Rumah pribadi itu bukan suatu kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Tak harus punya sendiri, boleh ngontrak. Dan apa tadi? Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ini surah At-Talaq ayat 6. Maka kategori tempat tinggal yang layak ini harus dilihat kepada apakah membuat istri sengsara atau tidak. Misal contoh, enggak nyewa, enggak ngontrak, tapi diajak tinggal bersama mertua. Itu menyempitkan hati istri. Apa? Sebab banyaknya intervensi orang tua tadi, mertua tadi, ya, membuat menantunya ini tersiksa. Wah, ada ya, berarti tersiksa banget ya tuh. Ya, gitu. Jadi, apa nasihat para ulama? Baiknya apa? Kontrak lebih baik daripada tinggal bersama orang tua ataupun mertua. Ya, sampai segitunya, gitu. Ya. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak, tolak 1, tolak 2, itu tolak raj'i, rujuk. Raj'i itu raja'ah, boleh balik. Rujuk itu kata bendanya, berarti boleh rujuk, boleh kembali kepada si mantan. Itu tolak 1, tolak 2 aja. Ketika ditolak, aku tolak kamu, maka mulailah dihitung iddahnya. Iddah nih masa menunggu untuk membuktikan dia bersih dari rahimnya segala sesuatu, bayi ataupun janin dan sebagainya. Jadi jelas nih kalaupun dia hamil nanti ini anak siapa, kan gitu. Jadi yang kedua juga, iddah itu gunanya untuk apa? Agar mantan suami dan mantan istri ini tadi ada kemungkinan untuk rujuk, sebab masih tinggal dalam rumah suaminya tadi. Mungkin karena udah ditolak, mungkin paling pisah ranjang ya, tapi ya wajib tetap ada di rumah suami yang menceraikannya tadi, sehingga tetap juga berjumpa dengan si mantan tadi. Akhirnya apa? Kembali, ada penyesalan dan pingin kembali, maka rujuk. Disitulah ya pentingnya iddah, biar ada kemungkinan suami istri kembali jadi suami istri lagi. Seperti itu. Kalau dia hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Maka selama dia masih hamil sampai dia melahirkan, itu dia harus duduk di rumah suami yang telah menceraikannya tadi. Tapi tak sah nih ya. Istilahnya haruslah kita menunggu, pokoknya menunggu sampai selesai melahirkan, baru boleh keluar dari rumah suami tadi. Kalau dia tolak ba'in, itu tolak 3, nggak boleh rujuk. Maka dia kalau tak hamil, dia langsung keluar dari rumah suaminya. Ya, walaupun ada iddahnya, tetapi tak boleh tinggal di rumah mantan suaminya. Tapi kalau dia sedang hamil, maka sampai melahirkan baru dia boleh keluar dari rumah suaminya. Sebab di situ dia akan dapat nafkah tempat tinggal dan nafkah makan dan sebagainya. Itu kalau dia hamil, ya. Kemudian dari hadisnya apalagi, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan ada hak bagi mereka perempuan dan kewajiban bagi kalian laki-laki untuk memberi rezeki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Tadi di surah At-Talaq Al-Baqarah 233 disebutkan secara ma'ruf, di dalam hadis juga disebutkan secara ma'ruf, ya. Maka betul tak ada batasan minimal ataupun maksimal ataupun batasan standarnya berapa juta sebulan, tak ada. Yang jelas secara ma'ruf maksudnya secara layak dan secara baik diberikan kepada orang yang menerima nafkah, begitu ya. Baik. Sekarang kita masuk, apa sebab wajib nafkah pada suami? Kalau kita sudah dinikahkan, sudah akad nikah suami kita dengan para wali kita, maka
Nah, ini mulailah masalah nafkah. Kapan mulai berlaku? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Tapi kita bahas dulu apa sebab-sebabnya. Yang pertama, istilahnya kita pelajari dulu. Yang pertama, istihqaq al-habs. Istihqaq hak. Maksudnya istihqaq ada hak-haknya situ. Hakun yang belakang itu istihqaq al-habs. Adalah al-habs itu penjara. Istihqaq ada hak, berarti dia mempunyai hak dia sudah menjadi atau haknya suami untuk menahan istrinya sebab akad nikah. Istihqaq al-habs. Jadi al-habsu itu adalah apa? Tahanan atau penjara. Maka istri itu kalau udah diakad nikah kan sebenarnya bisa dikurung, istilahnya apa ya? Jadi tawanan bagi suaminya. Makanya jangan senang-senang kalian mau nikah aja kerja. Yang perempuan single nih, yang belum nikah, ya, mama ini udah jadi tawanan suaminya nih. Susah kita mau pergi kajian pun harus izin sama suami karena itu adalah hak dia. Kewajiban kita minta izin kepada suami kalau keluar walaupun pengajian. Enak nggak jadi istri? Ada enaknya, ada enggaknya. Banyak enaknya apa enggak? Ya salah satu contohnya kita nggak bisa sebebas para jomblowati sekarang. Mau keluar harus izin suami. Kemana mah? Ke pengajian komunitas musas. Apa musas tuh? Udah bilang gitu. Kajian musas. Muslimah sadar akhir zaman. Apa tuh? Kata dia ya. Nggak usah pergi pengajian macam-macam ya. Di rumah aja. Dia bilang. Aduh, gimana nih? Mau pergi nuntut ilmu nggak boleh sama suami. Enak kan yang jomblo? Iya udah jomblo aja terus. Nggak mau pula. Baik, jadi kalau udah diakad nikah kan, seorang istri menjadi seolah-olah tawanan bagi suaminya. Mau keluar kemana-mana izin, mau ngapa-ngapain izin, ya izin semua isinya. Kayak lapor terus ya, capek juga kita ngelapor terus ya. Pak mau gini, habis itu apa? Minta duit pak. Minta duit pun serasa kayak apa kita? Kayak hamba. Kayak hamba ke tuan. Tuanku bagi duit, keluar naik urusan macam-macam nih Pak Bos gitu. Ya betul, kita sebagai tahanan, sebagai hamba, maka istihqaq al-habs mewajibkan nafkah. Karena kita udah ditahan di rumah, ayo penuhi kewajiban kamu wahai suami. Kami udah ditawan nih di rumah nih, masa kami nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tinggal yang pas, baju yang bagus ya, udah ditawan nggak dikasih apa-apa, zolim tuh. Maka itulah tadi istihqaq al-habs. Jadi tawanan maka haruslah wajib memberikan nafkah. Tuh, ya. Pendapat pertama, kewajiban memberi nafkah sudah berlangsung tepat ketika akad nikah alias ijab qabul telah dilaksanakan. Otomatis qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin dengan mahar. Udahlah maharnya kemarin mintanya apa bu? Sedikit ya. Ya, udah minta sedikit, tahu-tahu akhirnya ditawan. Ya, dia tawan kalau dikasih nafkah alhamdulillah. Kalau enggak, kasihan kali kan. Makanya kemarin cari suaminya yang baik, yang soleh. Soleh itu bukan agamanya aja yang soleh. Soleh hubungannya secara manusiawi juga bagus. Itu soleh. Definisinya dua-dua. Soleh ibadah, soleh sosial. Baik, At-Tolak ayat 7 tadi ya. Jadi mereka yang berpendapat seperti ini biasanya ulama mazhab Hanafiyah. Jadi setelah akad otomatis langsung wajib nafkah. Nah, ada pendapat kedua yang mengatakan kapan nafkah ini terlaksana, harus wajib dikeluarkan ketika istri ikut tinggal bersama suaminya, baru wajib nafkah. Ini pendapat kedua. Jadi otomatis setelah tinggal dulu sama suaminya baru dikasih nafkah. Misal setelah akad nikah, oke halal sah. Ayo deh ikut tinggal sama abang-abang dinas ke Papua. Nggak mau bang, maka berhak suami tak memberikan nafkah kepadanya. Sebab tadi apa? Syarat diberikan nafkah menurut ulama ini kapan? Ketika istri tinggal bersama suaminya.
seperti itu. Ini seperti apa nih? Ini dalilnya apa? Ulama yang berpendapat demikian berdalilkan apa? Aisyah dulu dinikahi dalam satu riwayat usianya 6 tahun, berkumpul tinggal bersama Nabi Muhammad itu baru umur 9 tahun. Maka umur 9 tahun itulah baru dinafkahi. Sebelum 9 tahun sebelum bersama Nabi Muhammad tinggalnya sama orang tuanya yang menafkahi. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada dua pendapat. Nafkah kapan wajib? Satu, ketika akad nikah. Nah, yang kedua, ketika si istri tinggal bersama suaminya, gitu ya. Baik, kalau kita yang mana? Kalau kita pinginnya habis akad nikah langsung dinafkahi, betul nggak? Iya. Ya, kemudian tapi tak mau pula diajak tinggal sama suami walaupun pergi entah kemana-mana. Ya, ini kadang degilnya seorang perempuan di situ. Ya, dia ngeliat dulu kota mana yang abang mau aku tinggal, rumahnya kayak mana? Banyak pula ininya. Ya, katanya cinta itu harusnya mau dibawa kemana-mana, tapi ini enggak. Masih apa? Materialistis. Jadi dia ngeliat dulu nih rumah, nih kotanya bonafit apa enggak nih? Ada kehidupan sosialnya apa enggak? Ada mallnya apa enggak nih bang? Kalau Kalimantan, aduh bang jauh kali Kalimantan banyak pohon-pohonnya. Oh belum tahu deh, itu kan mau dijadiin ibu kota negara kata dia. Pindah, rupanya Kalimantannya bukan Kalimantan yang itu, Kalimantan yang lain. Tetaplah harus istri menjadi qanaah. Mau dibawa kemana pun ikut. Jadi makanya sekali lagi saya katakan, ya, jadi jomblo nggak apa-apa, karena kita apa? Bebas, nggak ikut suami. Kalau udah nikah harus ikut suami dari A sampai Z, taat dan patuh. Itulah kewajiban istri. Nanti kita bahas bersih-bersih, masak semuanya itu bukan kewajiban istri menurut jumhur ulama. Makanya, tapi apa yang ditagih dari seorang perempuan istri? Taat dan patuh kepada suaminya. Itu. Tayyib. Itu satu tadi, sebab wajib nafkah bagi suami. Yang kedua, tamkin. Tamkin ini masalah menetap tempat tinggal, ya. Ini yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Tadi ketika akad nikah otomatis nafkah. Yang kedua, tamkin. Tamkin tempat tinggal. Kalau istri sudah tinggal bersama suaminya, maka baru wajib nafkah. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, ya. Baik, itu dalilnya apa tadi? Yang tadi ya, umur Aisyah 6 tahun dinikahi, 9 tahun baru bersama Nabi Muhammad, baru ditunaikan nafkahnya. Selesai. Yang ketiga, ada ulama yang berpendapat, ini dari pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah versi Qaul Qadim. Qaul Qadim ini pendapat Imam Syafi'i yang lama, berarti yang sebelum sampai ke Mesir. Beliau berpendapat bahwasanya ada nafkah jika tunai dua itu, yaitu akad nikah dan tamkin, tempat tinggal. Berarti nggak serta-merta ketika sudah akad nikah saja baru wajib nafkah, tidak. Akad nikah dan tempat tinggal, maka baru dikasih nafkah itu. Oke? Itu tadi bagi suami, itu syarat-syaratnya. Sekarang syarat menerima nafkah bagi istri. Yang pertama, istri haruslah dewasa, ya. Dewasa di sini maksudnya apa? Minimalnya 18 tahun. Ya. Atau maksudnya yang sudah layak untuk melakukan hubungan jima. Jadi diberilah nafkah kepada istri yang dewasa. Kemudian istri yang menyerahkan diri seutuhnya untuk masalah seksual, maka baru wajib nafkah. Kalau masih tunda bang, nggak mau punya anak, tunda bang nanti aku nggak awet muda, kendor dan sebagainya, itu nggak wajib nafkah suami itu. Suami nggak wajib menafkahi istri yang kayak gitu, ya. Karena seorang istri ketika akad nikah, maka nafkah tadi diberikan dengan syarat dia menyerahkan diri seutuhnya dalam masalah hubungan jima. Nggak ada tunda-tunda tuh. Kalau suaminya mau, tak boleh tunda-tunda. Jika dipanggil dalam kamar, nggak boleh menolak, harus melayani suaminya. Karena apa tadi? Halalnya dengan akad nikah dan mahar. Mahar itu diberikan, maka haruslah istri membalasnya dengan apa? Hubungan suami istri, jima, gitu ya. Jadi
Makanya saya sebut tadi, dah berkali-kali saya sebut, jomblo jangan sedih. Kita yang udah nikah nih harus menyerahkan diri kita seutuhnya. Gak ada lagi waktu main sendiri-sendiri lagi, enak-enak guling-guling sendiri, rebahan sendiri, gak ada. Kita rebahan sedikit udah diterkam. Kita minta pijit sedikit, pijit loh untuk capek-capek. Dia minta pijit, kita pijitin betul-betul. Giliran dia mijit kita, bukannya mijit dia. Ya, yang lain yang dilakukannya. Jadi enak jadi jomblo. Saya sebut, betul. Ya, betul ini. Menyerahkan diri. Ini adalah konsekuensi pernikahan. Kalau kita dipanggil suami, kita tolak. Tak ada unsur syar'i kita tak sakit, kita tak penat, letih dan banyak kerjaan misalnya, kita tolak. Maka kita dilaknat sama malaikat dari malam sehingga pagi. Sampai segitunya loh. Ya. Nah, itu dia, menyerahkan diri dalam masalah hubungan seksual. Kemudian apa? Nikah yang sahih. Kalau nikah yang sahih maksudnya sah itu sah. Sah nggak nikahnya? Akad nikahnya sah, kan gitu. Ketika akad nikah itu kan ada Pak KUA tuh ya, sah kata orang semua. Berarti kan sahih itu pernikahannya. Jika sahih nikahnya alhamdulillah ya, nafkah wajib. Tapi kalau misalnya akad nikahnya tidak sah atau ada kecacatan tetapi ketahuannya nanti udah akad nikah nih sah, tahu-tahu dia si suami tadi dia tak cakap sebelumnya dia punya penyakit atau dia impoten misalnya nih ya, lemah syahwat, ini merupakan cacat. Sebab apa? Tujuan pernikahan adalah menciptakan keturunan, itu salah satunya ya. Jika seseorang pasangan sebelah entah istri atau suami menemukan kecacatan pada sebelah pihak, maka si yang menemukan tadi berhak untuk menggugurkan pernikahan tadi ya. Contohnya tadi impoten. Kak ngomong-ngomong kalau impoten, aku kan nikah untuk dapatkan anak, kata istrinya ya. Dia berhak pergi ke pengadilan agama untuk khulu, gugat cerai, maka difasahkan, dibatalkan pernikahannya oleh hakim. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada cacatnya, nah dia cuma kurang bersyukur misalnya ya. Cacat tak ada cacat, tapi dia kurang bersyukur ya. Maka kalau dia minta talak, ini sama dengan wanita yang tak mencium bau surga yang disebutkan dalam hadis itu. Asyik minta talak tanpa ada uzur syar'inya. Kalau masalah cacat betul ditemukan misalnya, yang kayak saya sebut tadi impoten misalnya laki-lakinya, atau dia mempunyai kecacatan yang lain misalnya apa? Yang ketutup biasanya di awal baru terbuka ketahuan nanti. Ternyata dia punya apa? Mohon maaf, misalnya punya penyakit menurun atau mempunyai organ tubuhnya ada yang aneh. Misalnya nih suami nih ketika sudah akan nikah masuk ke kamar bersama buka baju, tahu-tahu punya itu ya. Karena apa? Karena nggak nampak, karena dibalutnya. Itu boleh si sang istri tadi pergi ke pengadilan agama kalau dia tak suka. Ya, tapi kan ada cara lain sebenarnya, mau dioperasi kah atau mau apa, atau bersabar dengan itu ya. Istilahnya apa? Tolak ataupun khulu, gugat cerai bukan menjadi opsi yang pertama sebagai seorang muslim dan muslimah ya. Baik, lanjut. Nilai nafkah sekarang. Kita bahas nilainya sebesar apa sebenarnya, kita dapat berapa. Habis ini baru kita gugat suami kita. Abang, kurang bang, kayak gitu ya. Begitu? Bukan. Tenang, masuk pendapat pertama. Nilai nafkah ada perselisihan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama pendapat mazhab Hanafi, Maliki, sebagian mazhab Asy-Syafi'i dan kebanyakan mazhab Hanabilah. Ustazah apa sih kok kebanyakan, sebagian, sedikit? Ini saya jelaskan sedikit ya. Mazhab kan ada ya, mazhab ada. Kemudian pendiri mazhab ada. Contoh pendiri mazhabnya Syafi'i adalah Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Syafi'i punya murid-murid yang berguru kepadanya. Kemudian jadilah mereka para ulama-ulama. Orang-orang yang sepakat dengan ataupun mengikut Imam Syafi'i dinamakan ulama-ulama Syafi'iyah. Di dalam ulama Syafi'iyah nama-nama ulama kan banyak. Grup dia ya. Nah, grup ini
boleh jadi mempunyai pendapat yang sama dengan imamnya, pendiri mazhab, boleh jadi berbeda. Nah, atau ketika itu Imam Syafi'inya udah wafat, tinggallah murid-muridnya ini banyak toh. Nah, ketika ada permasalahan baru, hukum baru, mereka mengeluarkan pendapat masing-masing melalui ijtihad. Grup sebelah sini setengahnya misalnya, setengahnya mempunyai pendapat A, setengah sebelah sini punya pendapat B. Nah, itu maksudnya tuh, setengah ulama Syafi'iyah, setengah ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat ini, atau mayoritas ulama Syafi'iyah. Berarti ini boleh jadi nih satu kumpulan nih besar nih, sepertiganya tuh sedikit, 2/3-nya berarti jumhur, mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat begini. Paham? Lanjut ya. Pendapat pertama, pendapat mazhab Hanafi, Al-Maliki, kemudian sebagian mazhab Syafi'i, dan kebanyakan mazhab Hanabilah nih Hambali. Mereka tidak ada standarisasi nilai nafkah yang ditetapkan secara baku, berarti nggak ada disebutkan nominalnya, standarnya nggak disebutkan. Cuman apa? Dikembalikan unsur kecukupan dan kepantasan saja. Pantas nggak? Cukup nggak? Itu aja patokannya, bukan nominalnya yang disebutkan. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya dari ayat 233 ya, surah An-Nisa di atas, kemudian dari As-Sunnah tadi yang saya sebut secara ma'ruf ya. Jadi wajib suami memberikan kepada istri nafkah secara ma'ruf, maksudnya secukupnya atau sewajarnya. Kebutuhan seorang perempuan bisa beda dengan perempuan yang lainnya. Cukupnya bagi perempuan yang satu beda dengan cukup perempuan yang satunya. Contoh, apakah Honda Beat, cuman nih orang Riau ini motor ya Honda semuanya kan? Apakah motor Beat cukup bagi siapa tadi naik motor? Yang motor? Ayam jebak merah di belakang. Naik Honda apa? Motor apa? Beat. Cukupkah Beat itu bagi ibu untuk seliweran ke sana sini? Cukup. Ibu nggak butuh Honda apa? NMAX, PCX ya? Nggak cukup ya? Cukup. Tapi boleh jadi nih, misal contoh, jangan tersinggung pula ya. Siapa yang punya NMAX ini? Atau PCX? Yang bodinya gede-gede? Saya gede juga. Boleh jadi nggak cukup bagi dia. Sebab apa? Motor ini terlalu kecil bagi aku. Nanti jumpa polisi tidur, udahlah kandas kan gitu. Bagi dia nggak cukup, maka suaminya wajib memberi nafkah motor bagi istrinya berupa Honda PCX atau NMAX. Sesuaikan dengan bodinya. Oh ya, kalau gitu boleh dong Ustazah minta nafkah mobil Agya, boleh kalau Anda kecil-kecil. Kalau yang gede-gede mungkin pilih Fortuner nggak apa-apa. Tapi sanggup nggak? Suaminya sanggup apa enggak gitu ya? Intinya apa? Secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya dan sewajarnya. Jadi tidak dikira di sini kategori sewajarnya adalah sesuatu yang sifatnya mewah ataupun luks ataupun tertiar. Contoh, dia dah cukup dengan mobil Agya atau Alia atau entah apa-apa namanya itu yang kecil-kecil itu, ya. Tapi kalau dia nagih Fortuner sama suaminya, itu sudah termasuk luks, mewah, tertier, bukan kebutuhan lagi. Itu sudah standar, di atas standar kebutuhan. Di atas standar kebutuhan, bukan kebutuhan lagi. Jadi nggak wajib suaminya memenuhi permintaan istrinya untuk belikan Fortuner, begitu ya. Tapi kalau bapaknya kaya misalnya, ini bapak atau suaminya kaya, mobilnya aja ada Fortuner, ya. Masa dikasihnya istrinya Agya misalnya gitu ya. Jadi kurang prestisnya ya, mau pergi pengajian nggak bisa pamer kan gitu. Apa kata? Ya di bawah itulah Innova setidaknya gitu ya. Itu masih dalam kategori wajar karena suaminya kaya. Ya gitu ya. Baik. Ada hadis tentang istri Abu Sufyan. Siapa namanya? Istri Abu Sufyan. Abu Sufyan kan dulu kafir ya, musuhnya Nabi. Tetapi dia pemimpin di kalangan orang-orang kafir Mekah.
punya istri pemimpin juga para wanita kafir Mekah yang mengunyah hatinya paman Nabi Hamzah. Siapa? Hindun. Hindun binti Ubah dulu adalah orang kafir, paling kuat sekali, ya, mau lawan Islam. Tapi setelah Allah lunakkan hatinya melalui Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, masuk Islam. Ya, tapi dari sananya memang sifatnya adalah vokal orangnya, maka ketika Islam juga sama, masih vokal. Berani dia sebut kepada Nabi, wahai Nabi, suamiku pelit. Ketahuilah Abu Sufyan suamiku pelit. Dia tidak memberikan nafkah kepadaku dan anakku. Saya bacakan aja ini secara terlek hadisnya. Jangan kita karang-karang pula ya. Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Pelit ya, bukan saya yang nambahin kata-kata itu ya, ada di sini. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku, tidak cukup nafkahnya dan anak-anakku, kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Berarti apa? Nyuri. Bukan saya yang ngarang ya, ini letterlek hadis. Apakah yang demikian itu berdosa? Kata Hindun. Nabi menjawab, ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik. Lagi-lagi kita katanya dengan baik, dengan ma'ruf. Terus tadi ya, seputar nafkah dengan baik, dengan ma'ruf dan yang cukup. Ambil dari hartanya yang cukup ya, yang cukup untuk anak-anakmu dengan baik. Berarti apa nih? Boleh mengambil, enggak usah sondok-sondok, enggak usah sembunyi-sembunyi, ya. Yang cukup ambil depan-depanan aja dengan dia sekalian, minta ya. Kemudian tapi dengan cara yang baik, maksudnya di depan-depanan ngomong, bang kurang, ini nggak cukup misalnya. Kalau memang tak cukup ya, ambil dari harta suami tadi. Nah itu, ini masalah pendapat tadi yang pertama mengatakan bahwasanya apa tadi, tidak ada standar dari masalah nominal nafkah. Ambilnya yang cukup, ambilnya yang sewajarnya, sesuai kebutuhan. Itu patokannya. Ya. Nah, kebanyakan dari kita gunain yang ini ya, secukupnya. Tapi tetap dia menjadi relatif, tidak pasti, sehingga kadangkala kalau dapat pasangan yang tidak ma'ruf, yang tidak baik, yang tidak soleh, pelit, nah istrinya menjadi menderita. Ya, karena tak disebutkan tadi nominalnya, maka istrinya akhirnya dan suaminya melihat dari kacamata kepelitannya, itu udah cukup bagi istrinya. Coba, ada nggak suami-suami yang bilang kayak gini? Ketika kita minta uang jajan, kita mau belanja uang makan ke pasar, dikasihnya 50.000, kurang pak? Kata kita, kurang 50.000 itu udah banyak. Pergilah kita ke pasar. Dapat apa 50.000? Zaman now. Cabai berapa? 1 ons. Bawang berapa? Ayam dapat? Ayam dapat 1 paha gitu aja ya. Nah, sayur bayam. Cukup untuk 1 kali makan. Kalau anaknya berapa tuh? Aduh, bapaknya lagi makan udah banyak, ngasih sedikit kan gitu. Pulang ke rumah ditanyanya, mana kembaliannya? Oh, suami macam ini mau minta dilempar kan? Apa? Dilemparkan ke laut? Enggak, kita lemparkan dia hadis-hadis Nabi ini, termasuk hadis Hindun binti Utbah ini tadi. Bapak, kalau nggak mau saya nyolong dari dompet Papa, lebih baik kita terang-terangan aja. Ini zaman sekarang nggak ada nih cukup seperti ini, kan gitu. Nah, kami ambil sewajarnya, secukupnya untuk makan siang dan malam kita. Lakukan komunikasi kepada suami. Kalau nggak Papa percaya, ayo kita ke pasar, coba Papa yang pilih. Berapa total kan? Jadi terang-terangan aja kita komunikasi sama suami ya. Karena suami kadang-kadang tak paham dia, ya gimana perjuangan kita dalam tawar menawar, berkeringat bu di pasar. 1 ons cabai berapa sekarang? Berapa? 1/4 berapa? Berapa bu? Ya, yang nggak tahu jawab berarti tak pernah ke pasar. Apa? 15. Mau kita nawar 10.000 nak bu? Ya, berkeringat kita bertawar-tawaran sama pedagang. Pedagang itu pun juga berkeringat dia menahankan harga tuh.
ya. Baik gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya ya punya banyak istri. Jadi relatif ini, istri pertama kebutuhannya bisa jadi berbeda dengan istri kedua. Gak boleh disamakan. Oke, uang bulanan kalian masing-masing 2 juta semua. Gak bisa, lihat anaknya dulu. Anaknya berapa? Anak istri pertama 5, anak istri kedua 2, anak istri ketiga berapa? Gak sama. Dan yang istri pertama karena merasa menjadi pendahulu, harus lewat uang apanya? Uang pelangkahannya, ya, tiap bulan harus lebih besar, Pak. Gak bisa cuma segini, gak bisa disamakan dengan madu-madu saya. Saya yang pertama kali mendampingi Papa dari 0, kan kayak gitu. Jadi sesuaikan sebenarnya kebutuhannya apa. Kalau misalnya anak yang istri kedua lebih banyak daripada istri pertama, maka istri kedua lebih banyak nafkahnya daripada yang pertama. Seperti itu. Ya. Baik, lanjut ya. Pendapat kedua. Pendapat kedua, mazhab Asy-Syafi'iyah secara mu'tamad dan pendapat Al-Qadhi dari kalangan mazhab Hanbali ini menyebutkan ada ukuran minimal standar nilai nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya dan ukuran yang ditetapkan dalam bentuk bahan makanan pokok yang wajib diberikan per hari oleh suami kepada istri. Ya, apa itu? 1 mud gandum atau kurma. 1 mud gandum atau kurma itu makanan orang Arab. Kalau makanan kita apa? Beras. Maka 1 mud beras itu adalah kewajiban suami menurut mazhab Asy-Syafi'iyah secara mu'tamad. Gimana tuh, Bu? Mud itu seperti 1 mud sama dengan tampungan tangan 2 belah tangan ini ketika berdoa. Maka ambil beras, letak di sini. Itu nafkah kita sehari. Kalau makanan standarnya pokoknya berapa? Berapa tuh? Kalau segini kira-kira berapa dapatnya? Sekilo? Ada sekilo? Setengah kilo ya? Setengah kilo, taruhlah setengah kilo. Tangannya kita kecil pula. Udah kecil pula ya. Tangan suami minta, Pak jangan takar pakai tangan kami, tangan bapak. Dah, ambilnya mungkin setengah kilo tuh. Itulah nafkah kita kalau diuangkan. Setengah kilo beras berapa? Sedikit ya? Sedikit. Gitu. Nah ini kalau menurut pendapat kedua ya ini nilai minimalnya 1 mud. 1 mud makanan pokok. Ya, tapi kalau misalnya suaminya kaya maka minimal 2 mud. 2 mud berarti 2 tampungan tangan. Bisa jadi 1 kilo kalau beras ya. Atau setengahnya. Di tengah-tengah 1,5 mud berarti 1,5 mud 3 tampungan sebelah tangan ini. Ya, 3 telapak tangan. Ya. Jadi apa tuh mud itu kan untuk nimbang ngikutin volume ya. Kalau kita kan ada liter, ada kilogram. Nah, kalau orang Arab itu ada mud. Mud itu sekitar itu. Tampungan tangan orang dewasa 1 mud itu. Ya. Baik. Nah, itu tadi ya. Kemudian pendapat ketiga, nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya ditetapkan oleh negara. Waliul amr, presiden kalau misalnya di Indonesia. Namun karena negara kita bukan negara Islam, maka Pak Jokowi nggak ikut-ikutan nih masalah nafkah ini. Ya, kita ngikut pendapat apa biasanya? Pendapat pertama tadi yang saya sebut tadi, tidak ada nilai minimal atau maksimal dalam masalah nafkah. Disesuaikan saja secukupnya, sewajarnya. Pendapat kalau kita gunakan pendapat yang ketiga ini yang ditentukan oleh negara, itu berarti kita ngikutin apa itu? UMR. Siap ngikutin UMR. UMR Pekanbaru udah berapa? 3, ya. Itu kan suami itu. Berarti itu pun dibagi lagi, ya. Berapa nilainya dari UMR itu yang boleh kita dapatkan, begitu. Pada kenyataannya sekarang gaji nggak banyak yang ikut UMR, gitu. Baik, pendapat terakhir, pendapat keempat adalah ditetapkan berdasarkan uruf atau tradisi yang berlaku di suatu tempat. Misalnya kalau misalnya gajinya segini suaminya, maka dia memberikan segini. Itu biasanya secara ngikut lingkungan lah, tradisi tempatan. Nah, ini siapa? Pendapat dari sebagian mazhab Syafi'i. Selesai. Oke. Itu tadi besaran nafkah. Ya, sekarang kita bahas satu lagi, jenis nafkah. Terakhir ini ibu-ibu,
Jenis nafkah, ayo konsen. Kenapa? Nanti jangan tanya apakah skincare itu nafkah atau nafkah itu cuma yang masalah dapur. Nah, dengarkan baik-baik ya. Jenis nafkah yang pertama, satu, makanan. Itu nafkah. Makanan nafkah. Jadi makanan ini harus diberikan oleh suami sehari-hari ya. Bahkan ada ulama yang menentukan makanan yang dimaksud adalah apa. Yang dinamakan nafkah adalah makanan yang sudah dimasak. Jadi kalau dia pulang dengan bahan-bahan yang belum dimasak, suami harus masak. Ini menurut ulama ya. Menurut jumhur, mayoritas ulama, masak adalah kerjaan suami dan itu bagian dari nafkahnya. Maka kalau dia pulang dengan bumbu-bumbu, bahan-bahan pokoknya belum dimasak, belum tersaji, belum dalam bentuk yang udah ready makan, dia wajib memasakkannya untuk kita. Tapi kalau di Indonesia gimana? Istri solehah, dia masak. Haram laki-laki masak bagi dia. Ya kan? Kenapa Bu? Mau curhat? Gimana? Iya, mana bapak suami? Tidak ada gitu. Ya cuman ya, karena kita tinggal di Indonesia Raya. Kalau di Arab sana, saya nggak ngatakan semuanya, tetapi setengah-setengah lah. Setengah penduduknya memang biasa masak juga untuk istrinya. Setengahnya, ini kalau yang berpandukan syariat ya. Kalau yang hanya berpandukan pada adat ya begitu, istri tetap memasak, begitu. Ya. Maka kembalilah ke khilafah. Wah, ini kata orang yang Tahlil. Ya. Ya kalau ibu inginkan yang seperti itu, harus ada campur tangan pemerintah di dalamnya untuk menetapkan nafkah. Masalah domestik rumah tangga, masak, bersihkan rumah, menceboin anak, bla 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 adalah suami. Pindah kita ke negara itu, Bu. Enggak mau, Indonesia aja. Baiklah, silakan melanjutkan pekerjaan Anda. Makanan itu satu. Kedua, pakaian. Ya, pakaian ini harus membuat istrinya aman dari cuaca. Kalau cuacanya dingin, kasih yang tebal. Kalau yang panas, kasih yang jangan kepanasan istrinya, tapi tak perlu transparan. Ya, jadi gitu. Mana hadisnya, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan ada hak bagi mereka perempuan dan kewajiban bagi kalian laki-laki untuk memberi rezeki dan pakaian dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Kasihan ya, kasihan kalau istrinya diberikan pakaiannya kurang bahan, kalau keluar rumah kena syariat, dapat dosa ya. Kurang bahan di rumah gak apa-apa, hiburan bagi suami, sedekah, pahala bagi istri ya. Nah, tapi kalau misalnya kedinginan, sampai selimutnya ditarik ke atas, kakinya nggak ketutup, kakinya masih kedinginan, tarik ke bawah yang atas kedinginan, nah itu berarti kurang ya. Jadi dengan cara yang ma'ruf, komplit semuanya. Kalau dia kedinginan, tutupin semuanya, beri selimut yang sesuai ya. Nah itu tadi ya. Kemudian mana lagi? Menurut mazhab Syafi'iyah, dalam kitab Rawdatut Thalibin ya, disebutkan suami wajib memberi pakaian kepada istri. Catat Bu, minimal 6 bulan sekali. Enggak cuma pas lebaran aja kita beli baju ya. 6 bulan sekali. Bilang sama bapak nanti di rumah ya. Papa udah 6 bulan yang kedua nih. Tapi menurut mazhab Hanbali, minimal suami memberi pakaian kepada istri setahun sekali. Tercengang ibu langsung, aduh setahun sekali ya, lebaran itu pas banget. Gak pernah ganti baju habis itu lagi. Karena hal itu merupakan adat dan kebiasaan yang berlaku di mana-mana. Biasanya kalau kita ganti baju setahun sekali, jadi nggak ada sebulan sekali dah. Itu orang-orang yang banyak mubazirnya tuh, ya. Belum habis baju ini satu dipakai, mau beli lagi 1 bulan lagi, bulan-bulan akhirnya 12 baju baru di dalam 1 tahun. Yang akhirnya ketika setiap hari dia buka, mau pergi keluar rumah dia bilang buka, lama dia duduk di depan lemari. Nggak ada baju loh Pak. Sebanyak itu baju. Perempuan tuh suka kayak gitu ya. Itu apa?
tipu daya syaitan, membuat kita merasa kayaknya kurang nih baju, nggak ada lagi, padahal banyak baju tuh, ya. Baik, hati-hati ya. Itu nanti semua ditanya itu. Handbag yang dibeli di mana tuh, walaupun KW itu, termasuk dihitung. Mana? Mau kena ganti setiap 3 bulan sekali atau sebulan sekali, itu pun pemubaziran, walaupun untuk ibadah. Bentuknya mubazir, walaupun untuk ibadah secukupnya aja, ya. Jangan banyak-banyak. Bentuk